pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 4 Oktober 2025. Dan sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sheariasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dan 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, 3 tahun yang lalu ada sebuah cerita dari istri pendaki gunung warga Indonesia yang kemudian tersesat di Gunung Arjuna di daerah Malang. Yang menceritakan bahwa tiba-tiba suaminya hilang tanpa kabar. Dan di saat itulah dia mulai panik. Siapa yang tidak panik ya? Tidak muncul atau tidak mendengar kabar dari suami yang sedang pergi mendaki gunung. Dia sangat panik. Lalu yang kemudian dia lakukan adalah dia menghubungi sebanyak mungkin orang yang punya kemungkinan untuk bisa menolong suaminya. Termasuk dia menghubungi tim SAR di daerah Malang dan sekitarnya. Dia mencoba untuk mencari cara bagaimana ia bisa menemukan kembali suaminya. Dalam kesaksiannya dia mengatakan, saya tidak melakukan hal lain selain berkontak ke sana dan berkontak ke sini. Dia kemudian juga menghubungi YouTuber terkenal supaya bisa menolongnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan lugas dia kemudian mengatakan, saya menolak tawaran psikologis seperti diminta untuk tenang, berdoa. Dia tidak mau melakukan itu karena menurut dia itu tidak akan memberikan dampak apapun. Hingga memasuki hari yang ketiga, dia mulai merasa lelah dan kemudian hendak menyerah. Dan ketika ia hendak menyerah, itulah dia mendapat pesan dari seorang kerabatnya dan kemudian mengatakan, kenapa kamu gak berdoa? Cobalah berdoa. Dan di saat kelelahannya, di tengah-tengah keputusasaannya, dia berdoa selama 40 menit. Dia menenangkan hatinya di dalam doa. Dan setelah dia selesai berdoa, tidak lama kemudian dia mendapatkan pesan WhatsApp dari suaminya. Dan suaminya kemudian menceritakan bahwa dia tidak berhasil mendapatkan sinyal. Dan sekarang ini dia mendapatkan sinyal sehingga dia segera mengirim koordinat posisi di mana sang suami itu berada. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, bagaimana rasanya
tentu dia sangat bahagia. Dia kemudian segera mengirimkan kabar berita ini kepada tim SAR yang dia yakin ini pasti akan sangat bisa menolong untuk mencari sang suami. Dia sudah membayangkan nanti ketika ketemu suami, pasti suaminya lelah, letih. Dia sudah membayangkan yang buruk-buruk. Tetapi menariknya ketika berjumpa dengan suaminya, sang suami tersenyum, kemudian juga terlihat tenang sekali. Dan dia mengatakan, aku baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kalau kita menjadi sang istri ini? Sudah pasti kita juga mengalami kepanikan yang luar biasa, bukan? Tetapi hal yang menarik dari kisah ini adalah ketika sang istri kemudian mau memilih untuk bertanya kepada Tuhan di dalam doanya. Dan rupanya dia mendapatkan jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Ketika seseorang mau menenangkan hati dan pikirannya. Dan inilah yang dialami oleh sang istri pendaki gunung ini. Di dalam ketenangan dia menemukan jawabannya, yaitu bersama dengan Tuhan. Nah, bacaan yang kita baca hari ini bercerita tentang seorang raja yang bernama Ahaz. Dia mengalami kepanikan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kerajaannya diserang oleh dua kerajaan. Sementara itu di dalam pesan Tuhan kepada Raja Ahaz melalui nabinya Yesaya dikatakan, jangan takut, tetap tenanglah. Dan bahkan kemudian Tuhan mengatakan itu kedua puntung kayu. Dua kerajaan yang ditakuti oleh Ahaz dikatakan dua puntung kayu. Tuhan mau mengatakan apa? Tuhan mau mengatakan, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu. Kamu kalau ngelihat manusia mungkin akan ngeri, tetapi lewat Nabi Yesaya, Tuhan mengajak Ahaz untuk datang kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Dan bahkan menariknya perjumpaannya ada di ujung kolam atas, begitu ya. Satu lokasi yang sebuah simbol bahwa disitulah ada sumber air, dan disitulah mau mengatakan Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak masalah yang mungkin sedang kita alami sekarang ini. Ketika kita panik dan stres, mungkin bagi kita yang saat ini sedang menempuh studi S2 atau masih menempuh studi S1, kita sedang stres menghadapi persiapan ujian skripsi, kita sedang stres, skripsinya nggak selesai-selesai. Saat ini firman Tuhan mau mengajak kita, mari datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan terletak kekuatan, dan di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Atau saat ini kita yang juga merasa panik, takut karena anak di luar kota tidak mau berkontak dengan kita. Relasi kita buruk dengan anak yang ada di luar kota. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita tetap tenang, tetap teguh, dan bertanyalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak pergumulan yang mungkin kita hadapi. Perusahaan yang mungkin sedang kita kelola, sedang berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Maka firman Tuhan yang sama juga mengajak kita tetap tenang. Apapun yang saat ini sedang kita alami, apapun yang saat ini sedang kita pikirkan, apapun yang saat ini sedang kita pergumulkan, maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari tetap tenang. Mari andalkan Tuhan di dalam segala hal. Sekecil apapun, andalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, mari tetap tenang dan andalkan Tuhan, sebab di sanalah segala sesuatu dimungkinkan untuk terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati dan menyertai kami. Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan. Dan biarlah di dalam Tuhan kami boleh merasakan ketenangan dan keteduhan. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kami mau letakkan di tangan Tuhan, Allah yang hidup. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.